Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplit Dinasti Indah, kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, hidayah dan taufiknya, sehingga kita tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa dan seluruh rangkaian amal dia selama Ramadan. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-27 Ramadan. Artinya besok hari Senin 28, hari Selasa 29, hari Rabu itu kita lebaran insyaallah. Karena berdasarkan pantauan dari beberapa titik dalam informasi tentang hisab, tinggi hilal nanti di hari Selasa itu sekitar 9 sampai 10 derajat. Nah, jadi di atas 3 derajat itu sudah imkanur ru'yah, artinya memungkinkan untuk dilihat hilal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagai landasan dalam menetapkan kapan memulai ibadah puasa dan kapan memulai lebaran, yaitu sumu liru'yatihi. Jadi berpuasalah kamu karena kamu melihatnya hilal bulan. Wa aftiru, dan berbukalah, maksudnya lebaranlah liru'yatihi karena kamu melihatnya. Jadi melihat bulan ini adalah ibadah karena menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah. Yang kedua, ibadah puasa, ibadah Idul Fitri itu adalah ibadah mahdoh. Jadi ibadah mahdoh itu tidak boleh gunakan logika, kita harus menggunakan dalil. Itu ya. Nah, oleh karena itu, karena tinggal 2 hari lagi ke depan, maka pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang Idul Fitri. Ya, jadi Idul Fitri ini dulu sebelum Islam datang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, itu beliau mendapati masyarakat ya di sana itu punya kebiasaan dalam memperingati hari-hari besar dalam setiap tahun. Cuma cara mereka memperingati itu adalah dengan bermain-main. Ya. Ada hadisnya di sini. Jadi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat di sana itu memperingati hari raya, tapi dengan cara bergembira tapi dengan permainan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya sesuai dengan perintah Allah, menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu dengan cara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Jadi inilah yang kemudian diabadikan sebagai berangkaian yang tidak terpisahkan dengan ibadah puasa. Ya. Idul Fitri itu kembali kepada fitri. Fitri ini sebenarnya artinya makan, bukan suci. Itu fitri. Makanya itu kan ada hadis lis-shaimi farhatani. Ya. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan yang ia dapat. Pertama, farhatun inda fitrihi. Nah itu. Jadi kebahagiaan ya pada saat berbuka. Ya, nanti berbuka ini ada 2 penafsirannya.
pertama berbuka pada waktu maghrib, karena memang kita senang benar, artinya puasa kita berhasil itu. Nah, yang kedua, yang dimaksud fitri itu berbuka adalah idul pada hari raya Id, karena disitulah betul-betul kita bergembira. Maka semua orang Islam itu mesti berbuka pada hari itu, artinya mesti makan, karena itu fitri ya. Tidak boleh ada orang berpuasa ya. Jangan sampai ada memulai puasa sunat Syawal pada hari pertama, jangan ya. Itu dalam pandangan ulama mengatakan itu dilarang. Larangannya itu ada menyebutkan larangan haram, karena memang Idul Fitri kita kembali untuk berbuka. Nah, sebelum kita masuk Ramadan kita kan udah terbiasa makan, maka begitu Idul Fitri adalah hari kemenangan di mana kita mesti makan. Nah, itu namanya Idul Fitri ya. Ya, walaupun yang kedua ada mengatakan fitrah karena dihubungkan dengan kita kembali kepada kesucian dalam pengertian selama kita Ramadan ini dengan ibadah puasa, dengan ibadah qiyamul lail, dengan tadarrus, dengan infak sedekah dan berbagai macam amalan kebaikan, maka seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, karena kita diampuni maka kita dalam status sebagai hamba Allah yang suci, maka itulah kembali kepada suci. Yaitu juga masuk dalam pengertian itu. Nah, ini tadi hadisnya nih. Ya. Syuriat salatul aini fi sanatil ula, ya minal hijrah. Jadi sebenarnya salat Id ini itu disyariatkan pada tahun pertama, ya. Ya, walaupun sebenarnya kan puasa ini tahun kedua, tapi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Nabi pertama hijrah di Madinah. Ya, marawana sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, dikatakan oleh Anas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan oleh masyarakat di Madinah itu punya 2 hari sebagai hari lebarannya, tapi hanya yal'abun, mereka bermain-main. Nah, lalu Nabi bertanya, "Mahadzan ya al-yaumani?" Apa 2 hari raya? Apa 2 hari raya ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya, dulu waktu zaman jahiliyah kami gunakan untuk bermain-main. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abadalakuma khairan minhama." Sesungguhnya Allah mengganti untuk kalian ini satu hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Ya. Jadi Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, adapun dasarnya, ini kalau Idul Adha itu dasarnya di Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu. Nah, salat yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran ini surah Al-Kautsar adalah annal murada bidzalika ya salatul al-aid, salatul adha. Ya, jadi yang dimaksud salat yang diperintahkan dalam ayat ini adalah salat Idul Adha. Ya, wanhar karena setelah salat itulah kemudian kamu berkorban. Kalau Idul Fitri biasa juga disebutkan para ulama tentang qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Nah, jadi salatnya di belakang. Ya, qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagialah orang yang telah mensucikan dirinya. Ya, mensucikan diri ini dalam pengertian umum adalah dengan tauhid. Ya, dengan memantapkan, mengukuhkan keimanan kita, itu mensucikan diri. Tapi sebagian juga termasuk mensucikan diri itu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu. Jadi ini yang belum zakat fitrah, ayo segera karena panitianya udah mau tutup ya. Supaya ada kesempatan bagi panitia untuk mendistribusikannya, membagi-bagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi qad aflaha man tazakka,
Sungguh ya, berbahagialah orang yang telah mensucikan dirinya diantaranya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya. Menyebut nama Tuhannya ini salah satu yang dimaksud adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu menyebut nama Tuhannya, termasuk tahlil la ilaha illallah dan tahmid walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini lesu wa dzakara asma rabbih ya. Jangan dengar ini, wah, ini udah lebaran besok. Kayak apa tuh yang di Jogja itu? Aulia ya, Aulia dan nelpon sama Tuhan ya. Jadi dia lebaran kemarin hari Jumat. Nah, itu terlalu itu. Masa Tuhan ditelepon. Dari sekarang rame-rame dicari orang itu, viral. Orang pada mencari mana Mbah Benu ini, karena dia mau minta juga berapa nomornya itu Tuhan. Dia sama semua orang mau nelpon sama Tuhan. Ada juga minta pulsa. Nah, ini pun minta hitam pulsanya ini. Nah, itu kayak main-main aja. Itu tidak benar gitu ya. Nah, jadi kad aflaha man tazakka, sungguh berbahagialah orang yang diantaranya dengan mengeluarkan zakat fitrah, termasuk zakat mal. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya dengan baca takbir, baca la ilaha illallah, dan membaca tahmid. Baru pas sholat, lalu ia sholat. Sholat apa? Nah, inilah sholat Idul Fitri. Nah, itu salah satu. Nah, inilah dasarnya tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Wa amma sunnatu, adapun dasarnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fathabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawaturi ya kana yusalli salatal aidain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir beliau melaksanakan salat Id, ya, dua salat Id. Ya, wa awwalu Id sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri bis sanati tsaniyah minal hijrah. Ya, ini pada tahun kedua Hijriah melaksanakannya, tapi disyariatkannya hari tahun pertama. Qala Ibnu Abbas mengatakan syaitu salatal fitri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar fa kulluhum yusalli qabla al-khutbah. Jadi saya bersaksi, ya, saya menyaksikan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri. Saya juga sama-sama salat Idul Fitri dengan Abu Bakar. Saya juga salat Idul Fitri sama-sama dengan Sayyidina Umar. Semuanya salat Idul Fitri sebelum khutbah, ya, sebelum khutbah. Ya. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallal Aida bi ghairi adzanin wala iqamatin. Ya. Jadi Nabi salat Id itu tidak ada azannya dan tidak ada iqamat. Nah, ini kata Ibnu Abbas. Nah, inilah dalilnya ya, tentang dasarnya tentang salat. Lalu bagaimana hukumnya salat Id? Ya. Salat Id ini ada tiga pandangan para ulama. Pertama mengatakan fardu kifayah. Nah, ini dianut oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Ahmad ibnu Hanbal. Ya, jadi madhab Ahmad ibnu Hanbal mengatakan bahwa salat Id itu adalah fardu kifayah, sama dengan menyelenggarakan jenazah. Jadi kalau ada dalam satu kampung itu tidak ada melaksanakan salat Id, satu kampung itu berdosa semua, itu berdosa semua. Ya, tapi kalau sudah ada, yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Ini dalam pandangan mazhab Abu Hanifah, Ahmad ibnu Hanbal. Yang kedua adalah mengatakan wajib. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah, salat Id itu adalah wajib. Ya. Maksudnya wajib itu bukan fardu. Jadi antaranya fardu dengan sunat, tengah-tengahnya itu wajib. Nah, ini hampir sama juga dengan nanti mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Kenapa? Karena selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Madinah,
selama melaksanakan ibadah puasa di Madinah, Nabi tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat Id. Jadi karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id dan beliau konsisten menjalankannya, itu menunjukkan wajib, menunjukkan betul-betul sangat diperhatikan, ya, sangat diperhatikan. Ya, kan kalau sunat kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak, kecuali betul-betul ada sesuatu yang membuat beliau tidak laksanakan. Tapi ini Nabi tidak pernah tinggalkan sama sekali, jadi disebut wajib, cuma tidak fardu. Nah, yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, beliau mengatakan sunnatun muakkadatun. Ya, sunnat muakkad. Sunnat muakkad ini adalah sunnat yang hampir wajib. Nah, jadi hampir sama dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam konteks wajib bukan fardu, tapi dalam mazhab Syafi'i fardu dengan wajib sama saja. Maka hukumnya itu adalah sunnat muakkad. Ya, sunnatun muakkadatun. Ya, tali al-witr fi at-ta'kid. Nah, itu muakkad. Liman tajibu alaihi al-jum'at. Nah, bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, wa huwa az-zakaru, orang laki-laki, al-baligu, yang sudah umur dewasa, yang merdeka, al-mukim bi baladil Jum'ah, yang ada tinggal situ. Ya, termasuk nanti ya orang yang sejauh 5.540 meter, ya, 5 km. Wala tundabu andal Malikiyah. Nah, ini bagi mazhab Malik, ya. Dalam mazhab Imam Malik, wala tundabu andal Malikiyah li sabiyin, bagi anak-anak, imra'atin, perempuan, hamba sahaya dan musafir. Ya. Bagi musafir yang tidak berniat tinggal di kampung itu, ya. Tetapi ya wanudiba ligal marati asyabah, ya, juga bagi perempuan ini ya, masih apa namanya, gadis-gadis itu. Wala tundabu li haji wala li ahli Mina, termasuk orang yang jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, itu tidak disunatkan baginya, termasuk orang yang ada di Mina. Ini dalam pandangan mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini yang kita pegang nih, yang kita pakai. Ya, dalam mazhab Syafi'i melaksanakan sholat itu hukumnya sunnah muakkad, baik secara pribadi, individu maupun berjamaah. Jadi boleh bagi orang yang tidak sempat, mungkin tidak sempat karena ada halangan, tidak sempat ikut jamaah di masjid, itu laksanakan sholat id secara sendiri-sendiri, itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya. Begitu juga bagi hamba dan perempuan dan musafir, itu disunatkan. Kalau tadi mazhab Malik hendak. Jadi ibu-ibu, perempuan, hamba, orang musafir itu tetap disunatkan, termasuk anak-anak. Jadi anak kecil itu diikut juga dibawa, ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Inilah yang banyak kita pakai, makanya itu rombongan satu keluarga, anak kecil, perempuan. Bahkan nanti ada hadisnya yang walaupun sedang dalam kondisi haid, itu tetap diminta oleh Rasulullah SAW agar datang ke tempat pelaksanaan sholat id. Hanya tidak usah ikut sholat, hanya menghadiri saja. Itu saking disunatkannya itu, ya. Gitu. Inilah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wa daliluhum ala sunnatiha, adapun dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama khususnya mazhab Syafi'i dan Malik, qaulu lil arabi yasai'an shalah. Jadi ada seorang Arab dari pegunungan itu datang kepada Nabi bertanya tentang salat, dan Nabi menjawabnya. Beliau mengatakan khamsu salawat, ada 5 salat waktu yang diwajibkan. Katabahunna Allah Ta'ala ala ibadih, yang Allah wajibkan kepada hambanya. Lalu orang ini tanya lagi, hal alayya gairuha, masih ada enggak yang diwajibkan kepadaku selainnya 5 waktu itu? Nabi katakan la, tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali yang kalaupun ada tambahannya, maka tambahannya itu adalah sunat. Nah, termasuklah ini. Ya, wa kunha muakkadatun li muwazafatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha.
Jadi termasuklah yang di luar daripada sholat 5 waktu ini adalah sholat Id, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakannya sampai beliau wafat. Nah, itu menunjukkan tentang sunat muakkad. Ya. Ya, berkaitan dengan khurujun nisa ila sholat id, ya, keikutsertaan perempuan di dalam sholat id. Ibarat Syafi'i wal Hanabilah la ba'sa bi hudurin nisa musalla alaihi. Ya, gairatul hayat fala tahdurul tayyibat. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, ya tidak apa-apa perempuan hadir di dalam melaksanakan sholat id di musalla. Musalla yang dimaksud di dalam hadis dan penjelasan kitab-kitab itu bukan musalla kayak surau. Nah, ini memang pengertian bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini ada bedanya. Musalla yang dimaksud itu dalam hadis itu lapangan. Kan musalla itu bahasa Arab, artinya tempat pelaksanaan sholat itu namanya musalla. Tapi kalau Indonesia, musalla itu tempat sholat yang dibawa statusnya daripada masjid. itu bedanya. Jadi tempatnya itu musalla, maksudnya lapangan. Nah, nanti ada perbedaan juga, nanti kita jelaskan. Ya. Adapun waktunya, ya biasanya waktu duha. Ya seperti biasalah. Kalau ini mungkin tidak perlu jelaskan. Ini yang jelas adalah pelaksananya waktu duha. Ya, hanya bedanya. Kalau sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha, nanti kalau sholat Idul Adha itu lebih awal, ya, karena setelah itu kan diadakan penyembelihan hewan. Ta'jilu sholati yusannu ta'jilu sholatil adha di awal waktiha. Jadi kalau sholat sunat Idul Adha mungkin katakanlah 6:30, ya, atau jam 7, karena itu dipercepat supaya kesempatan untuk menyembelih hewan-hewan kurban itu bisa disegerakan dan dagingnya segera didistribusikan kepada jamaah. Tapi kalau sholat Idul Fitri, kalau Idul Adha hanya jam 7, maka sholat Idul Fitrinya itu bisa 7:30, nah, misalnya gitu, ya. Tapi di beberapa tempat, ya, menyesuaikan kondisi masyarakat dan kesepakatan oleh panitia, ya, karena kalau terlalu cepat nanti banyak pula yang terlambat, atau terlalu lama juga tapi matahari sudah agak panas, nah, itu mengganggu. Apalagi kalau di lapangan, ya, tambah lagi khutbahnya panjang, nah, itu kan kasihan, bisa bubar cepat itu. Jadi situasi aja, situasi. Ya. Nah, yang tadi ini tentang apakah boleh sendiri atau berjamaah, ya tadi memang ada, sudah sampaikan tadi tentang dalam mazhab Syafi'i itu boleh sendiri, ya. Ya, ini mau diadain sholat Id, tempat pelaksanaan sholat Id. Ya, jadi di sini jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mau diha fi ghairi Makkah, ya di luar tanah haram, ya, di luar Masjid Makkah. Jumhur ulama, mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i, tempatnya itu adalah al-musalla, yaitu as-sahra kharijal balad. Jadi musalla itu adalah tempat lapangan, ya, di luar kalau zaman dulu, zaman Nabi itu bukan dalam kota, tapi di pinggir kota, di pinggiran kota, ya. Jadi seperti daerah perbatasan. Karena di situ ada unsur dakwah, ya.
sekaligus syiar, terutama syiar kepada orang-orang musuh-musuh Islam, bahwa coba tengok ini, umat Islam begitu bersatu, punya kekuatan yang sangat besar. Maka itu ditempatkan di pinggiran kota, itu bukan dalam kota. Itu kejadiannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijadikan pegangan mayoritas. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dan mazhab Ahmad ibn Hanbal tetap lebih bagus di lapangan daripada di masjid, kecuali di Makkah Al-Mukarramah, tetap lebih utama di masjid ya. Ya, termasuk bukan di masjid ya. Illa min daruratin ya, kecuali ya darurat atau ada karena uzur. Wa tukrah fil masjid ya, ini katanya makruh melaksanakan sholat di masjid karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya bukan dalam masjid ya. Amma di Makkah, tapi kalau di Makkah ya tetap lebih utama di Masjidil Haram ya, karena tempatnya memang sangat mulia, situ menyaksikan langsung Ka'bah, Baitullah, jadi tetap lebih mulia. Nah bedanya waqala Syafi'iyah dalam mazhab Imam Syafi'i ya, melaksanakan sholat id di masjid tetap afdal itu ya. Jadi kalau melaksanakan sholat id dalam mazhab Syafi'i itu tetap lebih afdal. Ini yang kita pakai. Liannahu asyrafu, karena masjid itu ya, selain Masjidil Haram, masjid selain Masjidil Haram tetap masjid itu lebih utama daripada di lapangan ya. Yang kedua, wa anzafu min ghairihi, masjid itu sudah lebih dijamin tentang kebersihannya, jauh dari najis. Tapi kalau di lapangan belum tentu. Apalagi kalau di lapangan yang biasa ada lewat lalu lalang binatang-binatang yang ada najisnya. Nah, itu. Jadi tetap masjid lebih utama ya dalam pandangan mazhab Syafi'i. Illa idza kana masjid baladi daikon, kecuali kalau masjid yang di kampung itu sempit ya, maka ya tetap disunatkan di luar masjid. Jadi memang dilihat dari konteksnya ya, kondisinya. Jadi itu tempatnya. Kalau pelaksananya seperti biasa dan ini juga kebanyakan kita pakai mazhab Syafi'i ya, karena kalau mazhab Syafi'i ini kalau kita takbir sholat id itu 7 takbir pada rakaat pertama dan rakaat kedua 5 takbir di luar dari takbiratul ihram. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah itu cuma 3 kali takbir, 3 kali takbir. Dalam mazhab Malik dan Ahmad bin Hanbal itu pada rakaat pertama hanya 6 kali, rakaat keduanya 2 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini yang kita pakai itu 7 kali rakaat pertama, kemudian 5 kali rakaat kedua. Itu ya, saya kira ini yang kita pakai banyak mazhab Syafi'i ya. Kalau misalnya ada tempat kejadian cuma 3 kali, ya tidak usah ribut. Oh ini mazhab Abu Hanifah. Ya. Termasuk kalau lupa takbir, ya itu kan sunat, tidak usah ribut. Diulangi. Kenapa diulangi? Dia cuma 1 kali, ya tidak apa-apa, itu tetap sah. Ya tetap sah. Nah yang kita mau sampaikan ini adalah hal-hal yang disunatkan pada waktu hari Lebaran itu. Ya, ini tambahan untuk kalau pelaksananya sih biasanya ya. Nah ini ya hal-hal yang disunatkan pada saat masuk Idul Fitri nanti ini. Pertama, ihya'u lailatul aidi bi taatillah ay bil ibadah. Jadi disunatkan menghidupkan malam Lailatul Aid ya, Lailatul Aid baik Idul Fitri maupun Idul Adha
Ya, bagaimana caranya? Yaitu menghidupkan malamnya itu dengan ibadah. Di antaranya menzikir, sholat dan tilawat Al-Quran. Ya. Jadi cuma kita ini pada malam Lebaran justru sibuk dengan berbagai. Malah kadang-kadang cat rumah belum selesai. Padahal disunatkan itu menghidupkannya sama dengan menghidupkan ini 10 malam terakhir Ramadan, gitu ya. Jadi malam Lebarannya itu sebenarnya disunatkan zikir, takbir, termasuklah itu takbir. Jadi takbir ini apa namanya, takbir keliling, pawai dan seterusnya itu bagian dari itu, kan itu takbir. Ya, tapi salat, baca Quran, ya, takbir, tasbih, istighfar, ya. Jadi wa yasulu dzalika bisulusil akhir minal laili wal ula ihyaul laili kullahu liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha." Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha muhtasiban, yang mengharap karena ridha Allah, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Maka hatinya tidak akan mati di mana hari pada hati-hati manusia itu lagi mati. Nah, itu jadi hati kita terjaga. Ini hadis diriwayatkan At-Tabrani, ya, dan Ad-Darqutni, ya. Wa yaqumu maqam dzalika salatul isya wasubhi jamaat. Nah, termasuk sama dengan ini. Ini juga keutamaan salat isya dan salat subuh, ya, sama. Jadi orang yang bisa menjaga sholat isyanya dan sholat subuh secara berjamaah itu artinya akan dijamin oleh Allah tidak akan mati. Itu satu keistimewaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Wa du'a fi lailatul 'id mustajabun. Jadi kalau kita berdoa pada malam Lailatul Id, malam Idul Fitri atau Idul Adha itu mustajab, diterima. Jadi perbanyak doa pada malam itu. Fayustahabbu kama yustahabbu fi lailatul jumu'ah wa lailatul awwal Rajab wa nisfu Sya'ban. Jadi disunatkan kita banyak berdoa pada malam Idul Fitri, ya, sebagaimana disunatkan kita berdoa pada malam Jumat, pada malam awal Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu sunatnya. Yang kedua adalah al-ghuslu, disunatkan mandi. Jadi mandinya itu seperti sunatnya mandi Jumat. Ya, nawaitu al-ghuslah, ya. Nah, saya berniat untuk mandi pada Idul Fitri sebelum berangkat itu, ya. Wa tatayyub, menggunakan parfum, ya, tentu ya parfum yang seperlunya, ya, tidak berlebihan, jauh dari hal-hal yang dilarang agama. Wal istiwak, istiak ini yang siwak, ya. Ya. Wal lubusur rijal ahsan asibak. Bagi seorang laki-laki, ya, memungkinkan menggunakan pakaian terbaiklah dari sekian pakaian kita yang baik. Kalau di kampung saya itu, orang kalau pergi lebaran itu pakai jas, karena dianggap jas itu adalah pakaian terbaik, pakaian penghormatan. Jadi, nah, cuma kalau kita di sini nih, yang biasa pakai jas itu khatib. Nah, termasuk di Mujahidin. Karena kemarin saya khatib salat Id di Mujahidin, Masjid Raya Mujahidin. Saya awalnya mau pakai gamis, saya udah pakai gamis nih. Baru saya baca WA-nya, Pak, dimohon kalau bisa pakai jas. Oh iya, akhirnya itu pakai jas, karena mungkin dianggap bahwa pakaian jas ini termasuk pakaian yang baik, terbaik dari sekian pakaian baik. Nah, jadi disunatkanlah, ya. Jangan pakai kaos abrong, pakai kaos partai masih ada yang dipakai pergi lebaran. Itu disunatkan, ya. Ya, kiasan ala Jumat, ya, dikiaskan seperti sholat Jumat itu. Yang kedua juga wa idhar nikmatillah wa syukri. Jadi menampakkan nikmat Allah sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat itu ditampakkan pada hari lebaran itu. Gitu. Bahkan saya dalam kitab fikih, saya masih ingat dulu ada guru saya itu, saya belum baca itu. Sutra itu kan termasuk pakaian yang terbaik itu. Cuma memang di satu sisi kan dianggap tidak boleh bagi laki-laki. Nah, ada mengatakan bahwa
Sutra ini sebenarnya, apalagi kalau ada halangan, ada sesuatu yang itu bisa pada hari-hari itu, saking bagusnya pada hari itu, ya, saking bagusnya. Ya, tapi karena ada larangan khusus untuk laki-laki, ya maka itu membatasi. Walaupun ada juga ulama berpandangan larangannya itu karena pada masanya sutra itu kita pakai seperti mewah-mewah, sementara di sekeliling kita banyak orang-orang fakir miskin, nah itu menyakitkan sekali, maka jangan itu. Tapi kalau pakaian yang tidak terlalu ini dianggap ini itu, ya. Jadi menampakkan satu kegembiraan, ya, termasuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Ya, ini tadi disunatkan mandi, ya. Ya, seperti mandinya pada Jumat. Termasuk ini apa nih, memotong kuku. Pokoknya sunat-sunat seperti sunahnya pada itu Jumat, ya, termasuk motong kuku apa segala hal-hal yang perlu kita bersihkan. Yang berikutnya adalah tabukirul makmum masya. Jadi berpagi-pagi bagi makmum, ya, bersegeralah, ya, berpagi-pagi. Kalau jam 6 ya setengah 7, ya sebelum itu kita udah siap-siap berangkat ke lapangan atau ke masjid tempat pelaksanaan sholat id, ya. Cuma orang dulu ini itu sudah sholat subuh udah langsung berangkat, ya, karena tempatnya jauh, ya. Nah, jalan kaki, ya, ini dulu kalau yang ada kendaraannya, jangan kendaraannya disimpan, nanti terlambat. Apalagi pulang udah panas matahari, ya memang sih disunahkan jalan kaki yang ini. Tapi kalau ada agak apalagi jauh, ya, ya. Kalau dulu, kalau di Makassar itu dulu, ya, lapangan Karebosi itu luas sekali. Karebosi itu mungkin 4 lapangan sepak bola. Jadi berapa jarak dari Karebosi itu tidak boleh ada kendaraan masuk, akhirnya disimpan itu kendaraan, akhirnya kita jalan kaki. Tapi kalau jalan kaki semua umat bersamaan, itu asik. Makanya sebenarnya itu dulu ada bagusnya satu kebijakan itu, kalau musola yang ukurannya kecil-kecil tidak usah tempati sholat id, karena supaya umat itu kalau bersatu dan begitu mengumandangkan takbir bersamaan itu suaranya itu menggema itu dan sangat terasa. Inilah pada masa Rasul. Makanya sholat id itu di musola itu di pinggiran kota, karena menggetarkan lawan ketika bersama-sama baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bersama-sama itu apa, ya, gemanya itu luar biasa. Itu satu kelebihannya, ya. Jadi itu disunatkan. Jadi disunatkan berpagi-pagi itu bagi makmum. Tapi kalau imam, itu agak terlambat sedikit. Jadi begitu imam langsung naik ke atas. Tapi jangan juga nanti terlambat imamnya, jamaah pada resah. Mana imamnya ini? Nah, jadi kalau bisa datang, cuma tempatnya agak ada transit, ya, transit. Yang keempat, yang berikutnya adalah ayakula ka'adil fitri qabla sholat. Jadi kalau Idul Fitri ini, ya sarapan dikit lah sebelum pergi sholat, ya. Tapi kalau sholat Idul Adha itu sebaliknya, ya, wa yakunal ma'kul samarat witran, ya. Kalau di Arab ini makan, ya, apa itu, sarapan kurma, ya, hitungannya ganjil, ya, wa yuakhiru al-aqlabi al-adha. Kalau adha nanti setelah pulang, baru sarapan, gitu, ya. Itu bagian dari sunnah. Ayuan di sadaqatul fitri, qabla khurujin nas ila shalah. Itu bagi orang yang punya kelebihan ini, ya, mengeluarkan zakat fitrah sebelum, ya, berangkat pergi sholat. Ini pada zaman Nabi. Kalau sekarang pada hari Id ini tidak ada orang lain, tidak ada lagi panitia penerimaan zakat fitrah, ya, karena tidak ada waktunya untuk bagi-bagi. Kalau pada zaman Nabi
Nah itu memang setelah sholat subuh baru pergi bagi-bagi karena jumlah populasi manusia terutama orang fakir miskin sangat sedikit jadi gampang. Kalau sekarang itu menyusahkan bagi panitianya. Fakir miskinnya mungkin sudah tidak di rumahnya karena sudah pergi sholatnya. Jadi saya kira itu. Yang berikutnya at-tawassu 'alal ahli wa kasar shadaqatin nafilah. Jadi diusahakan, disunatkan juga pada Idul Fitri itu kebutuhan-kebutuhan pokok dalam rumah itu disiapkan. Jadi jangan sampai ada kesulitan, beras tidak ada, kopi tidak ada, susu tidak ada, apalagi itu. Pokoknya kebutuhan yang senantiasa dikonsumsi dalam sehari-hari itu sebaiknya disunatkan dipenuhikan ada pada saat itu. Ya, wa kasratus shadaqatin nafilah. Nah itu ini bahasanya perbanyak ampau, sunatkan sedekah-sedekah itu, sedekah-sedekah. Ada amplop-amplop kecil itu disunatkan ya. Liyuguni anis soal agar untuk memberikan kecukupan bagi ada orang yang minta ya, walaupun sudah keluarkan zakat fitrah itu disunatkan. Termasuk izharul basyasha wal farah fi wajhi may yalqahu minal mu'minin. Pada hari Idul Fitri itu sangat disunatkan selalu tampilan berwajah ceria dan cerah. Tak boleh ada wajah-wajah cemberut pada saat Idul Fitri ya. Ya walaupun banyak utang tapi jangan perlihatkan wajah cemberut pada Idul Fitri itu. Karena itu disunatkan sekali. Pokoknya tampakkanlah bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kebergembiraan, hari kemenangan ya. Waziyanatul ahya minal arham aini wal aswab. Ini kita di Indonesia terpelihara dengan baik ini. Jadi menghidupkan suasana ziarah menziarahi, terutama yang ada hubungan silaturahim. Misalnya orang tua ya berasal dari rahim yang sama. Jadi ibu, bapak, paman, sepupu-sepupu dan seterusnya. Dan begitu juga para ashab, kolega-kolega, tetangga dan seterusnya. Ini di Indonesia ini, terutama di Pontianak saya lihat bagus itu terpelihara. Kalau di kota-kota besar, lebaran dengan bukan lebaran sama aja, terlalu sepi. Nah ini ada sunnahnya itu. Izharul lil farhi wasurur, memperlihatkan wajah-wajah ya selalu gembira. Ya. Wa tausikan di rabitatil ukhuwah wal mahabbah, dalam rangka mengokohkan hubungan persaudaraan dan rasa cinta antara satu keluarga dan keluarga lain. Termasuk dalam mazhab Abu Hanifah yundabu salatu subuh bil masalah liqadai haqqi apa nih? Oh sudah tadi. Ya, saya kira ini tentang beberapa hal yang sebenarnya kita sudah lakukan tapi tidak ada salahnya kita hanya mencas ulang tentang persiapan menyambut Idul Fitri supaya ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, tadarrus dan berbagai rangkaian ibadah Ramadan akan semakin sempurna ketika kita melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah sekeluarga, untuk dilanjutkan dengan ya tadi beberapa sunnah termasuk juga saling mensyarah. Nah, juga wala ba'sa yaqulu ar-rajulu lirrajuli yaumil 'aid taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu disunatkan juga. Nah, itulah yang banyak kita ini selain ketemu langsung juga pakai atau media-media dengan mengirim ucapan-ucapan sebagai tahniah saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, apa itu minal aidin wal faizin ya. Maksudnya semoga kita tergolong dalam orang-orang yang kembali ya, kembali kepada fitrah kita, wal faizin termasuk orang yang bebas ya, termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat untuk menghadapi Idul Fitri. Saya kira ini sekali lagi menyambut Idul Fitri, saya ucapkan selamat menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.